Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah asyhadakumullah, saya ulangi apa yang telah kita kaji sebagian setengah bulan yang lalu. Pertanyaan sahabat yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di sana ada du'atun ila abwabi jahannam, para penyeru ke pintu-pintu jahanam, yang apabila seruan itu dijawab, dipatuhi, ditaati, mereka akan qadzafuhu fiha, akan menjebloskan ke dalamnya. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu tetap berpegang, dalam kurung bergabung, kepada jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Jadi sekali lagi saya harus ulangi, agamanya satu, ilahnya satu, nabinya satu, Qur'annya satu, wadahnya juga satu. Ini sesuatu yang sangat masuk akal. Tetapi pertanyaan sahabat, jika saat itu tidak ada jama'atul muslimin dan juga tidak ada pemimpinnya, tidak ada itu bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi tidak ada itu berarti lebih dari satu. Ada dua, ada tiga, ada empat, dan bahkan lebih. Jadi kalau saya contohkan ya, sedikit saya mengulangi. Di dunia ini tidak ada bangsa yang mempunyai kelebihan dalam segala hal, ya terutama dalam masalah akidah, dibandingkan dengan bangsa Arab, dibandingkan dengan bangsa Arab. Jadi negeri mereka, maksud saya tempat tinggal mereka di Arab.
Arab di sini Jazirah Arab, Saudi Arabia, yang di sebelah utara dibatasi oleh negara-negara Syria, Yordania, Lebanon. Di sebelah barat dibatasi Laut Merah, di sebelah selatan dibatasi Samudra Hindia, di sebelah timur dibatasi oleh Teluk. Ini satu wadah. Bangsanya Arab, negaranya negara Arab, jazirahnya sampai disebut jazirah Arab. Ilahnya satu, agamanya satu, kitab sucinya satu, nabinya satu. Jadi pada dasarnya Arab itu identik dengan Islam. Ya bahwa ada satu dua, memang perjalanan sejarah begitu. Nggak ada bangsa yang seperti bangsa Arab, nggak ada. Negaranya bahasa, sampai bahasa, sampai agama, sampai kitab suci. Jadi sangat masuk akal ya, sangat masuk akal. Kalau mereka bersatu dalam satu wadah, namanya negara Arab. Yang bahasa syar'inya Daulah Islamiyah. Ternyata tidak. 2 pekan yang lalu saya katakan satu jazirah, jazirah Arab, terpecah-pecah menjadi 12 negara. Kalau saya ulangi sejak dari arah timur laut, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar bukan Qatar, bukan. Ada Emirat Arab, ada Oman, ada Yaman, ada Saudi Arabia, ada Lebanon, ada Palestina, ada Syria, ada Yordania, ada Irak. Semuanya agamanya Islam, akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi terpecah-pecah dalam bentuk seperti itu. Saya agak berangan-angan, yang mudah-mudahan angan-angan saya itu tidak lepas kontrol ya. Keliru ya manusiawi. Yang negara namanya Rusia dulu, Uni Soviet, itu menduduki 2/3 dari benua Eropa dan Asia. Saya ulangi ya, menduduki hampir 2/3 dari benua Eropa dan Asia. Kalau mereka mempunyai akidah, akidahnya komunis. Itu hidup dalam suasana bersatu. Ya dulu namanya Soviet berganti dengan Rusia, negara-negara yang pernah dijajah oleh Rusia yang berada di sebelah selatan. Memang memisahkan diri, iya. Tapi yang lain itu masih dalam satu wadah.
Tadi wilayahnya luasnya saya katakan hampir 2/3 Asia dan Eropa. Paham komunis itu bisa menyatukan mereka seperti itu. Cina, RRC, Republik Rakyat Cina. Kata-kata Cina sekarang mulai dihindari, diganti dengan, bahkan mereka menyebut macan Asia. Belum tadi negara-negara Oman, negara-negara Yaman, negara-negara Saudi, negara-negara. Apa mereka tidak inuna ikhwatun? Asalnya itu satu, masalahnya kok bisa terpecah-pecah seperti itu? Asalnya itu satu, di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang akhirnya runtuh pada tahun 1924. 1 tahun lagi diulang tahun nih keruntuhannya. Sebelumnya ada Daulah Abbasiyah, sebelumnya ada Daulah Umayyah, sebelumnya ada Khulafaur Rasyidin, itu satu. Jadi Rasulullah kalau tidak ada jamaah dan imamah, ada tapi banyak. Ada tapi banyak. Jadi saya harus ingatkan ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa umat Islam itu umat yang sudah tidak mempunyai harga diri, umat yang dicibiri oleh bangsa barat, manusia-manusia kapitalis, dan bangsa timur di sini diwakili oleh orang-orang komunis. Dari satu sisi saja. Dari satu sisi saja. Mereka membanggakan 3 masjid yang mereka katakan masjid suci. 2 diantaranya disebut dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas itu. Nama itu dari Allah, bukan dari manusia yang membuat. Kalau masjid di sebelah timur terminal mana? Nah, itu yang memberi nama manusia. Baitul Ma'mur juga manusia. Tapi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa juga begitu. Satu-satunya masjid, mau saya ulangi ya, satu-satunya masjid yang pernah dipergunakan sholat berjamaah para nabi dan para rasul dengan imam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam naik buraq sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Kendaraan yang namanya buraq itu ditambatkan di depan masjid.
Jibril mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam masjid. Di dalamnya sudah menunggu ratusan bahkan ribuan jamaah. Saya baca dalam tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian Jibril mengumandangkan azan. Padahal syariat azan belum disyariatkan waktu itu. Sholat 5 waktu pun juga belum. Dalam proses Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Kemudian mengumandangkan iqamah. Kemudian mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Sholat jamaah sudah berjalan di Makkah. Selesai sholat jamaah 2 rakaat, Jibril membawa Rasulullah untuk keluar dari masjid. Tidak salaman dengan satu persatu jamaah tadi. Sampai di luar Jibril bertanya, Rasulullah Muhammad, orang yang makmum belakang kamu tadi siapa? Nggak tahu saya. Itu adalah para nabi, roh para nabi, jejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Lut, dan sampai Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Quran menyebutkan jumlahnya 25, yang tidak disebutkan jumlahnya ratusan dan ribuan. Mereka semuanya menjadi makmum Rasulullah. Itulah sebabnya Rasulullah disebut sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Sholat di sana pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala saking cintanya kepada Masjidil Aqsa, sehari 2 kali menyempatkan diri untuk nyambangi masjid tadi. Ini sebagai ikram, sebagai hormat. Di antara keutamaan Masjidil Aqsa, hari ini masjid tadi dikuasai oleh orang-orang, bahkan penguasa Israel, dicengkeram oleh tangan-tangan jahat mereka. Bahasa yang saya pakai kemarin itu dikangkangi. Sampai Dr. Abdullah Azam dalam buku ya, kumpulan khutbah beliau namanya Tarbiyah Jihadiyah, sampai 17 jilid, tapi kecil-kecil dikumpulkan menjadi 3 jilid. Kemarin sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Ibarat seorang laki-laki mempunyai 3 orang istri. Orang Islam itu ibarat seorang laki-laki mempunyai 3 orang istri. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. La tusaddur riqal illa ila salasati masajid. Masjidil Haram wa Masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Dua masjid yang pertama ya, Masjidil Haram itu setiap hari, bukan hanya hari ini ya. Tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ribuan orang berkunjung setiap hari untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan umrah. Masjidil Haram. Masjid Nabawi juga begitu, dikunjungi orang ribuan, baik pada musim haji, di luar musim haji.
Jadi tujuan mereka ke Masjidil Haram untuk umroh atau untuk haji, kalau tujuan mereka ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana karena pahalanya yang dijanjikan oleh Allah dengan pelantaran Rasulullah 1000 kali lipat. Jadi saya ulangi, ke Masjid Nabawi itu bukan untuk ziarah kubur. Semua hadis yang berkenaan dengan ziarah kubur Rasulullah, semua hadis yang berkenaan dengan ziarah kubur Rasulullah, kalau tidak makdzubah maudhu'ah, kalau hadis tadi tidak dusta, ya palsu. Man zaro qabri ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, tentu saja setelah saya meninggal, nilainya sama dengan menziarahi saya ketika saya masih hidup. Bahasa ziarah bahasa Arab dengan bahasa ziarah bahasa Indonesia itu kata-katanya memang dari Arab, tetapi pemahamannya berbeda ya. Kalau ziarah itu kaitannya dengan danyung, kaitannya dengan mana lagi? Bonoloyo, kaitannya dengan mangadeg. Suatu ketika umpamanya ya, saya ke Rung Tau Nyanggo Namu. Artinya antara saya dengan beliau ini kan nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan darah. Artinya ya saudara ya bukan, nak dulur juga bukan, misan juga bukan, mindo juga bukan. Saya datang ke rumah beliau itu ziarah. Ini bahasa Arabnya begitu. Ya, ziarah. Saya ke Yurung Tanya ngomaya. Ziarah. Ke rumahnya Pak Medi ziarah. Rumahnya Pak Karmin ziarah. Kalau saya ke rumah bude saya, ke rumah Pak D saya, ke rumah Pak Le saya, ke rumah bule saya, ke rumah keluarga saya, namanya silaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan. Kalau nggak ada hubungan kekeluargaan kok silaturahmi lah. Ya, justru silaturahmi itu yang kalau di bahasa Arab kan menjadi ziarah. Ini tadi saya sebut ziarah ke kota Madinah. Karena kata-katanya ziarah keterkaitannya dengan kubur Rasulullah. Ya ada itu. Barang siapa yang menziarahi kuburku setelah aku mati, tentu saja sama saja dengan menziarahi saya waktu hidup. Hadis itu palsu. Mazara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, wajib dia mendapatkan syafaatku. Itu juga palsu. Dan hadis-hadis yang lain. Jadi datang ke kota Madinah tujuannya memang ke Masjid Nabawi. Ngapa? Ingin sholat di sana, karena nilai sholat di sana pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Aqsa. 2 orang istri itu setiap hari
permisalan saja ya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram nggak pernah sepi dari penziarah, nggak pernah sepi dari penziarah. Orang yang datang ke sana. Masjid yang ketiga ini, yang namanya Masjidil Aqsa, satu-satunya masjid yang pernah dipergunakan sholat oleh Rasulullah bersama para nabi, roh mereka tentu saja. Itu dikuasai oleh penguasa Israel, dicengkeram oleh mereka, dikangkangi oleh mereka. Memang dari banyak cerita yang saya dengar dari mereka, diperbolehkan orang mau salat silahkan, orang mau salat silahkan, tapi dijaga tentara Israel dengan senjata lengkap. Bahkan cerita seorang ikhwan yang kira-kira 3 pekan atau 1 bulan yang lalu diberi kesempatan oleh Allah ke sana, itu penguasa Israel itu setengahnya ngenyek gitu. Ngenyeknya gimana? Yang jaga itu anak-anak gadis itu, diberi seragam, bawa bedil. Ayo, kalau cawe wedok umur 17, wedi mewakili penguasa. Silakan mau salah silakan, tapi dikontrol. Penguasa Israel menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai tempat yang bisa mendatangkan devisa negara. Siapa saja mau datang silakan, asal patuh kepada kami. Mau salat silakan, mau foto-foto. Bahkan cerita teman yang lain itu, saya masuk ke sana itu ada wanita bule nganggo kathok cendak, lebih dari separuh pahanya tampak, di atasnya cuma ditutup oleh kutang. Ya ora apa-apa, kamu mengatakan itu masjid suci, kami enggak kok. Asal itu bisa mendatangkan pemasukan negara lewat pariwisata, silakan saja. Saya jadi membayangkan ya, seandainya kata mereka, saya cuma nirukan tahta suci Vatikan, saya cuma nirukan mereka ya. Tahta, pernah dengar nggak itu yang di sana itu? Tahta suci Vatikan dikuasai oleh penguasa agama lain, bukan orang-orang Katolik. Mau mengadakan misa pagi hari, siang hari, sore hari, silahkan. Mau beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para uskup, para paus, para pastor, silahkan. Tapi yang kuasa saya, yang kuasa saya. Saya bayangkan ya, apa kira-kira orang Katolik sak dunia itu tidak demonstrasi? Namanya juga tahta suci. Apa di antara mereka dalam rangka perang salib, tolong dibaca itu ya, itu ratusan ribu orang-orang Kristen dari Eropa ngeluruk ke timur untuk merebut kembali. Masalahnya Masjidil Aqsa yang waktu itu dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau sampai hari ini ada namanya tahta suci Vatikan dikuasai oleh orang-orang non-Katolik,
Apa mereka tidak protes? Apa mereka tidak reaktif? Sampai mungkin menggunakan senjata. Frederick Barbarossa, Richard Lionhead itu mimpin tentara dari Eropa ke Palestina ribuan kilo, ratusan kilo lah paling tidak, yang disebut dengan perang salib. Bagaimana dengan Vatikan hari ini sekedar? Nah, sekarang kita kembalikan kepada salah satu di antara 3 masjid suci. Tidak dihimbau, tidak dianjurkan, tidak dimotivasi untuk berziarah, untuk bepergian orang Islam. Hadis sahih tadi. Orang Islam itu tidak dihimbau, tidak dimotivasi, tidak didorong untuk bepergian kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, mungkin ada yang sudah 2 kali, mungkin ada yang sudah 3 kali, mungkin ada yang sudah 4 kali. Masjid Nabawi, nunut. Yang satu lagi Masjidil Aqsa. Jadi saya terangkan ya, dalam Islam itu, bismillah, jazakallah, tidak ada acara yang namanya piknik. Saya pernah terangkan kan, Rasulullah dengan istri-istri beliau ketika beliau wafat itu masih 9 orang. 2 orang sebelumnya telah mendahului beliau, Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Yo iki Jumat yo nyang Laut Merah. Nah, kita santai-santai di pantai, mancing, mutur dibakar dan dimakan bersama. Nggak ada itu. Jadi bepergiannya Rasulullah keluar kota Madinah itu 1 umrah tahun ke-6 Hijriah, batal, dilarang oleh penguasa Makkah. Ada umratul qadha tahun ke-7, umrah. Kepergian beliau meninggalkan Madinah atau umrah, 2 haji, dan hanya sekali. Saya tidak mengatakan safar, tapi meninggalkan Madinah kira-kira 17 kilo ke arah selatan, menziarahi kubur ibunda di Abwa. Masih ingat ya? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka fa'abka wa abka man khaulahu. Rasulullah menziarahi kubur ibunda tercinta di sebuah kampung yang namanya Abwa. Beliau meninggal, ibunda Rasulullah meninggal ketika beliau masih berusia 6 tahun. Artinya Islam belum diwahyukan kepada beliau. Islam diwahyukan masih nunggu 34 tahun lagi. Rasulullah diantar atau diikuti oleh beberapa sahabat mendatangi kuburan ibunda tercinta, yang kalau itu usia beliau 56 tahun sudah di Madinah, berarti 50 tahun setelah wafat. Kemudian duduk di pusara, di depan pusara ibunda. Fabaka, kemudian beliau menangis. Wa abkaman khaulahu, dan menyebabkan orang sekitar beliau juga ikut menangis karena cinta mereka kepada Rasulullah. Mereka bertanya, maafkah ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Rasulullah menangis? Ista'dzantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dzan li wasta'dzantu an azura qabra fa'adzina li. Saya memohon kepada Allah, baru saja saya memohon kepada Allah agar diperbolehkan memohonkan ampun atas dosa-dosa ibundaku yang mati dalam keadaan
usia saya masih 6 tahun. Yang mati dalam keadaan saya belum diangkat menjadi nabi. Yang mati dalam keadaan Islam belum diwahyukan kepada saya. Artinya ibu saya mati, para ulama nggak berani mengatakan kafir. Mati dalam keadaan tidak Islam. Para ulama tidak berani mengatakan ibunda Rasulullah itu kafir. Namanya juga ibunya Rasulullah. Sekarang banyak beredar katanya ya. Jangan mengatakan orang kafir itu kafir, tetapi non muslim. Kul ya ayyuhal non muslim, begitu ya kira-kira ya. Walah ya Allah, kurang gawean. Allah nggak ngizinkan. Allah nggak ngizinkan. Falam ya'dzan. Jadi kembali ya, Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa ibunda yang wafat sebelum masuk Islam. Allah nggak ngizinkan. Ya kalau begitu saya mohon izin untuk menziarahi, ya Allah. Ya kalau menziarahi boleh. Menziarahi tidak ada hubungannya dengan yang mati. Tidak ada hubungannya dengan pribadi yang mati. Tetapi ziarah kubur itu zakir maut, mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Jadi safar Rasulullah sekali Ka'bah, sekali haji, 2 atau 3 kali, 2 kali umrah, 29 kali jihad. Enggak ada. Wah, ini libur panjang, Sabtu, Ahad dan Senin. Kita ke Laut Merah, mancing di sana, enggak ada. Saya tidak mengatakan itu boleh dan tidak mengatakan itu tidak boleh. Tapi mendatangi tempat wisata yang pada dasarnya ini masalah keduniaan, nggak ada larangannya. Asal bisa menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan larangan Allah. Nyambung ya? Tempat wisata itu identik dengan tempat maksiat. Saya nyabrang dari itu Masjid Tegal Sari ke utara pagi hari Ahad jam 8. Nah, kemudian mau terus nyablang sama Riyadi. Car Free Day ki kaya ngopo to ya? Ya urung tau weruh. Ngantuk ya ora weruh to ya. Oh ya Allah. Itu ya. Mudah-mudahan Allah tidak mencatat saya jarak ya. Itu dalam hitungan beberapa detik itu mata saya sudah zina berkali-kali. Dalam perhitungan detik, wah. Wanita umur 60 tahun. Boleh nggak dilihat? Wis 7 tahun entuk ora? Ya ora entuk tetep. Ya kalau 6 tahun mungkin masih boleh ya. Masih boleh. Itu pun fatwa Syekh bin Bas itu seorang bapak tidak boleh memandikan jenazah anak gadisnya. Enggak boleh. Seorang bapak tidak boleh memandikan jenazah anak perempuannya yang sudah berusia 7 tahun.
Ini pada anak gadisnya. Nah di Car Free Day tadi sudah nggak berlaku ya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, sudah nggak berlaku. Katakan kepada salah ayat berapa itu, surat An-Nur 30 ya, agar mereka menundukkan pandangannya, enggak ada. Itu baru ke Car Free Day, ke Tawangmangu, ke Parangtritis, ke pantai. Jadi boleh saja. Itu namanya masalah muamalah, tapi bisa menjaga diri. Dalam hal ini mata. Tapi waktu ke pantai kita tamasya itu, mata kita ditutupi dengan kain. Ora weruh. Lah mau lihat pantai ya aja ndelok. Nggon pantai sini wong pirang-pirang. Jadi Rasulullah bepergian itu 1 umroh, 2 haji, sekali saja menziarahi kubur ibunda. Yang selanjutnya memimpin perang, memimpin bukan menjadi pasukan, memimpin perang. Ghazwah. Nah, ke Masjid Nabawi tadi kita datang ke sana bukan menziarahi kubur Rasulullah, ya ziarah ke Masjid Nabawi karena ingin sholat di sana yang pahalanya 1000 kali, ke Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali. 2 masjid. Masjid yang ketiga, istri yang ketiga, orang datang ke sana boleh, tetapi penguasa Israel menjadikan Masjidil Aqsa ini bukan sebagai tempat suci umat Islam, tapi objek wisata. Kalau sudah dikaitkan dengan objek wisata, ya siapa saja boleh datang ke sana. Ini masjid yang namanya secara jelas disebut oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berpuluh-puluh tahun dicengkeram oleh orang-orang yang walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahu. Orang yang tidak pernah bisa makan enak, bangsa yang tidak pernah bisa makan enak, bangsa yang tidak pernah bisa tidur nyenyak, bangsa yang tidak pernah tentram, hatta tatabi amilatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Ini yang berkuasa di sana itu. Yang berkuasa di sana itu. Wallahu a'lam, gaungnya yang tidak kita dengar. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ada solidaritas umat Islam Indonesia untuk Masjidil Aqsa. Sebatas solidaritas, itu pun sudah hilang. Dulu 10-15 tahun ada lagu Al-Aqsa, Al-Aqsa. Sekarang juga sudah tidak ada yang menyanyikan. Artinya gimana? Ghirah, semangat untuk merebut Al-Aqsa sebagai istri saya yang ketiga, itu hari ini kalau masih ada ya 1-2 derajat di bawah tanah. Lebih ngeri lagi negara-negara Arab. Tadi saya katakan ya, Tuhannya satu,
satu, Qur'annya satu, agamanya satu, la ilaha illallahnya satu, nabinya satu, negaranya satu, bahasanya satu, bangsanya satu. Allah sudah mengingatkan orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah tidur nyenyak, tidak akan pernah makan enak, tidak pernah tentram, sehingga kamu ikut agama mereka. Sehingga di Baitul Ma'mur itu dipasang bintang David atau salib. Justru negara-negara seperti Emirat, negara-negara seperti Qatar apa Qatar? Kuwait, Mesir, juara berapa itu? Maroko juara berapa? Itu mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka. Nah, kiai Slamet ora tau maca Walantarto ya. Itu ulama-ulama berserban itu. Saya baca sebuah tabloid, lupa saya namanya ya. Malam Senin yang lalu saya ada acara keluar Jawa lah, teman tadi punya tabloid yang menjadi penyelenggaranya terhubungnya Israel dengan Maroko, Israel dengan Kuwait, Israel dengan Emirat Arab, Israel dengan Bahrain, Israel dengan Qatar. Itu putra mahkota Saudi, Pangeran Salman. Mereka bersatu. Jadi kalau saya gambarkan Israel itu lubang antara ibu jari dan telunjuk saya. Dari arah utara ada Lebanon, ada Palestina, ada Syria, ada Yordania sebelah timur, ada Irak, ada Kuwait, ada Emirat, ada dikepung 12 negara di Saudi, di Jazirah Arab, dikepung sekitar 10 negara di sebelah barat di benua Afrika. Ada Mesir, ada Sudan, ada Libya, ada Tunisia, ada tadi Maroko, ada Aljazair, ada. Itu dikeroyok bareng-bareng, itu belum menang. Allah belum berikan kemenangan. Ya apa, mesti ada penyebab. Sekarang satu persatu kesatuan mereka itu rontok. Kalau Mesir sudah mengadakan hubungan diplomatik dengan peristiwa yang menggegerkan namanya Camp David, anta akhi wa ana akhuka. Kalau sudah ada hubungan diplomatik itu, kamu saudara saya saudara kamu. Loh, itu orang yang tidak akan rela kalau kamu belum masuk dan mengikuti agama mereka. Mereka akan memusuhi kamu, akan menyesatkan kamu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum antinikum ministato. 217 surat Al-Baqarah. Mereka akan senantiasa menyerang kalian sampai mereka memurtadkan kalian. Kalau kalian belum murtad terus diserang terus. Loh, kok malah ngadakan hubungan diplomatik? Itu kalau orang Jawa, tenoye lah, tenoye. Mesir begitu, Maroko begitu, Yordania begitu, Emirat Arab begitu. Di negara-negara teluk. Jadi kapan Masjidil Aqsa itu akan bisa kita rebut kembali? Bahasa lain, kapan Israel itu akan bisa kita usir dari tanah
Palestina yang adalah penguasa sah dari mereka? Jawabnya gampang ya. Nanti tanggal 30 dan 31 Februari. Jadi tolonglah, kalau sampai kita itu dicibiri oleh orang-orang Barat, dicibiri oleh orang-orang komunis. Nah itu istri kamu yang ketiga. Ini bukan saya yang ada-adakan ya, Dr. Abdullah Azam tadi ngatakan. Istri yang ketiga itu yang adalah Masjidil Aqsa, yang adalah dikuasai oleh penguasa Israel, kemarin saya singgung itu. Seperti istri yang ketiga yang dizinai oleh orang, sementara suaminya malah sholat tahajud. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pun dereng mas, dereng, astagfirullahaladzim. Ngeri. Seperti itu. Oh, kalau orang Jawa ya, apalagi bahasa ini berasal dari Jawa Timur, rawe-rawe rantas, malang-malang hutan. Segala daya dan upaya akan saya kerahkan untuk bagaimana membunuh dia. Dia mati atau saya yang mati. Membela keluarga Ais kariman aumut syahid. Hiduplah yang mulia, hiduplah mulia atau mati syahid. Itu sampai sekarang tuh nggak ada greget, itu nggak ada. Nggak ada greget, itu nggak ada. Malah ngadakan hubungan diplomatik tadi. Wis aku ora arep nyerang kowe, ning kowe ya aja nyerang aku. Lah kamu bersatu aja nggak bisa mengusir orang-orang Israel, jangan mengusir, merebut Masjidil Aqsa aja nggak bisa. Nggak ada yang menyanggah negara-negara kaya Timur Tengah. Itu negara-negara Kuwait yang luasnya hanya sekitar sak Sukoharjo, Bahrain ya sama, Qatar malah lebih kecil lagi. Emirat Arab ya agak sak Karesidenan Surakarta lah. Karesidenan Surakarta ditambah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Itu kaya betul. Tapi bingung bagaimana memanfaatkan kekayaan mereka. Menara tertinggi di dunia itu bukan di Amerika, bukan di Jepang, bukan di Moskow, bukan di Tokyo, di Dubai, 800 meter. Mengharap al-izzah, kemuliaan itu akan terangkat dengan membuat menara. Uang yang mestinya dipergunakan untuk membuat senjata memerangi orang-orang Israel dipakai untuk membuat menara. Merasa al-izzah, kemuliaan itu akan terangkat dengan mengadakan pertandingan sepak bola sak dunia. Kita juga ikut bangga kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhenti betul untuk memasang niat bagaimana merebut Al-Aqsa. Izah tentang Islam itu Masya Allah. Kita harus menunduk, harus istighfar. Padahal Islam itu urusan umat Islam saat dunia. Tapi intinya memang berangkat dari mereka-mereka yang tinggal di Timur Tengah. Berangkat dari orang-orang Arab. Berangkat dari orang-orang Arab. Kemuliaan itu di tangan mereka. Kalau
Mereka mau betul-betul memegang kepribadian Arab yang adalah Islam dan mereka pergunakan untuk iqamatuddin. Jadi kalau saya boleh gambarkan, orang-orang Arab itu beras rojo lele, sing tinggal musuh si uyuh. Alasannya piye? Yurung tau ngrasake ya. Ini akhirnya, jadi sekali lagi Rasulullah bagaimana kalau tidak ada jamaah dan imamah? Yang ada seperti ini di Timur Tengah. Sumbernya dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Suasananya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi tempat di mana tinggal, di mana tempat kita tinggal? Bagaimana dengan kondisi umat Islam di Indonesia? Lah nanti coba kita singgung sedikit. Tentang, kalau tadi kita bicara tentang Mesir, tentang Libya, tentang Sudan, tentang Senegal, nah, bagaimana dengan umat Islam di Indonesia? Artinya nanti terus bergabunglah kamu dengan jamaah Islamiyah. Kepada siapa saya bergabung, Rasulullah? Kepada siapa saya bergabung, Rasulullah? Kita kaji insya Allah pekan yang akan datang. 1-2 menit mungkin ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi dalam kaitan yang kita berangkat ke jamaah? Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahman apa bedanya? Gurmedot wacan saja. Silaturahim, silaturahmi sama saja. Rahim dengan rahmi, rahim. Hubungan antara seseorang dengan orang lain yang diikat oleh kekeluargaan. Cuma silaturahim itu mungkin lebih ke Arab-Araban, kalau silaturahmi itu lebih ke Indonesiaan. Ramah itu konon berasal dari kata rahmah. Rahim juga kan, ramah. Nggak ada bedanya. Cukup ya, saya ajak untuk prihatin lah ya. Prihatin tentang masjid kita yang satu. Ya, kita diberi kesempatan dengan visa Israel untuk masuk ke sana, tetapi ini masjid saya, ini masjid cuti saya, dijaga tentara dan ngenyek banget. Tentaranya gadis-gadis Sweet 17 itu, plengah, bengesan. Ayo, aku mesem karo kowe melu masuk Pak, bedil. Cukup. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.